Assalamualaikum sahabat cerita puisi. Mimin akan mengulas film Salman Khan lagi. Judulnya Kick tahun 2014 yang merupakan remake film Rapi Teja. Film ini sudah direquest oleh akun Ridho Laduk sebanyak 11 kali. Direquest juga oleh akun Picak Pintar dan Tete Muhyiddin. Jika banyak yang suka, Mimin akan buatkan alur cerita Kick 2. Oke, selamat menonton. Jignesh dan Vidi memilih kawin lari karena hubungan mereka tidak direstui. Ibu Vidi yang seorang MLA alias wakil rakyat ingin menggagalkan kawin lari itu. Untung saja Jignesh memiliki sahabat hebat yang bisa diandalkan. Dialah Devi Lalsing yang diperankan Salman Khan. Sosok Devi sangat pemberani, bahaya apapun di hadapannya dianggap butiran debu. Di tengah kejaran Ibu Vidi, Devi masih sempat-sempatnya menggoda teman Vidi yang ikut membantu, yaitu Dr. Saina Mehra. Unik, itulah kata paling tepat untuk menggambarkan karakter Devi. Dia membantu kawin lari, dia pula yang terus memberitahu Ibu Vidi tentang keberadaan mereka. Jika orang lain berusaha menghindari bahaya, Devi justru sangat menikmatinya. Devi berhasil membawa calon pengantin ke kuil untuk dinikahkan pendeta. Lagi-lagi Devi memanggil Ibu Vidi dan antek-anteknya. Ibu Vidi masuk ke kuil meminta ritual pernikahan dihentikan. Devi malah memberikan mangalsutra ke pengantin sehingga Jignesh dan Vidi bisa menyelesaikan ritual pernikahan. Kini mereka sudah resmi menjadi sepasang suami istri. Ibu Vidi marah atas tindakan Devi yang bermuka dua. Devi beralasan apa yang dia lakukan hanya untuk mendapatkan sensasi atau kick alias tendangan dalam bahasa lainnya. Bagi Devi, kawin lari yang berjalan lancar sangat tidak menarik. Itulah sebabnya Devi menjadikan pernikahan Jignesh dan Vidi penuh drama, aksi, dan lika-liku. Alasan itu sangat konyol di mata Shaina. Devi dinilai sakit mental. Sensasi yang diinginkan Devi bisa membahayakan nyawa orang lain. Ibu Vidi yang paling murka kepada Devi. Mulai hari ini permusuhan kita dimulai. Kamu akan sujud di kaki saya dan minta maaf, ujar Ibu Vidi. Ancaman seperti itu membuat Devi marah. Devi bersumpah akan membunuh Ibu Vidi jika masih berani mengganggu rumah tangga sahabatnya. Kemarahan Devi yang membuat semua orang takut itu ternyata hanya prank saja. Saina yang bekerja sebagai psikiater tidak habis pikir ada orang seperti Devi. Jignesh yang sudah bersahabat dengan Devi sejak kecil menceritakan keunikan Devi yang selalu mengejar sensasi sejak kecil hingga saat ini. Sepertinya Saina akan lebih sering berurusan dengan Devi. Kecantikan Saina telah membuat Devi jatuh cinta. Saina sih sok cuek dan memandang Devi dengan sebelah mata. Padahal Devi orang yang sangat baik hati. Buktinya Devi selalu mau menyumbangkan uang setiap diminta oleh anak kecil bernama Jumki yang tinggal di lingkungannya. Sudah sering Jumki memalak Devi agar diberikan 100 rupiah atau sekitar 18.000 rupiah setiap kali mereka bertemu. Orang tua Jumki juga dikenal baik oleh Devi. Jumki akan pergi setelah mendapat uang. Devi menggoda Saina yang sedang duduk di kafe. Saina jadi risih dan memilih pergi. Saat itu beberapa anak muda juga menggoda cewek-cewek di sana dengan cara kurang ajar. Orang-orang yang ada di sana tidak mau peduli. Devi tidak suka melihat hal semacam itu. Devi terlebih dahulu memukul orang-orang yang tidak peduli itu. Ada pula yang tubuhnya berotot karena sering nge-gym tapi penakut. Devi memarahi mereka semua. Barulah Devi menghajar anak-anak muda pengganggu itu. Polisi datang tepat waktu, tapi Devi yang justru ditangkap karena dianggap membuat keributan. Rupanya tindakan Devi direkam seseorang dan diupload ke YouTube. Aksi Devi ditonton oleh Saina dan adik perempuannya. Saina jadi mulai mengagumi Devi. Saina pergi ke kantor polisi untuk membebaskan Devi. Padahal Devi tetap bahagia meski di dalam penjara. Ada sensasi yang dia dapatkan di sana. Polisi sangat bersyukur ada orang yang mau membebaskan Devi. Sejak ditangkap, Devi telah membuat polisi stres dengan mulutnya yang terus mengoceh menggunakan banyak bahasa. Apapun tindakan Devi selalu didukung oleh ayahnya, Ratan Lalsing. Ayah dan anak sama-sama berkarakter aneh. Mereka mabuk bersama. Saina terpaksa mengantar mereka pulang. Ibu Devi sangat berterima kasih kepada Saina. Dari Ibu Devi, Saina mengetahui jika Devi adalah kebanggaan orang tuanya. Berbagai jenis penghargaan akademik sudah diraih Devi sejak kecil. Sayangnya, obsesi Devi yang selalu mencari sensasi membuatnya hidup seperti saat ini.
Puluhan kali Devi sempat bekerja di berbagai perusahaan, tapi mengundurkan diri karena tidak mendapatkan sensasi. Ibu Devi berharap besar kepada Shaina agar bisa mengarahkan Devi menjadi lebih baik. Shaina hanya diam tanpa merespon. Anehnya, Shaina merasakan benih-benih cinta setelah mengetahui lebih dalam tentang Devi. Shaina ingin selalu dekat dengan Devi. Mereka mulai menjalin hubungan yang disebut pacaran. Hubungan itu sangat serius untuk dilanjutkan ke jenjang pernikahan. Shaina memperkenalkan Devi kepada ayahnya, Brijas Mehra, yang seorang diplomat atau duta besar. Devi begitu percaya diri bertemu calon mertua. Mehra yang justru agak grogi karena sudah diberitahu karakter aneh Devi. Jika biasanya calon mertua yang menginterogasi calon mantu, hal berbeda terjadi dalam kasus Devi. Devi yang banyak bertanya tentang pekerjaan dan gaji Mehra. No. That's like my... Mehra menyarankan Devi berkeliling melihat-lihat rumah agar terbiasa, karena bagaimanapun Devi akan tinggal di rumah itu setelah menikah. Mengingat Devi tidak memiliki pekerjaan tetap untuk memenuhi kebutuhan hidup. Devi tersinggung dengan niat baik Mehra. Devi merasa akan dijadikan menantu yang menumpang di rumah mertua. Saat itu juga Devi keluar rumah. Devi? Shaina berusaha membujuk Devi agar bisa memahami kekhawatiran ayahnya. Jika Devi tidak mau menumpang, Devi harus memiliki pekerjaan tetap. Devi setuju dengan saran Shaina. Tenang saja, bagi saya mencari pekerjaan jauh lebih mudah dibandingkan berhenti. Saya akan kerja mulai besok, ucap Devi pergi. Dan benar saja, Devi dengan mudah mendapat pekerjaan di laboratorium kimia sebuah perusahaan. Devi cukup menyukai pekerjaannya karena bisa memberikan sensasi. Shaina jadi semakin mencintai Devi. Hari-hari mereka begitu membahagiakan. Sebagai pacar, Devi maupun Shaina terbiasa saling memberikan hadiah. Shaina memberikan gelang khusus untuk Devi pada hari Valentine. Tapi Shaina mendapat informasi jika Devi sudah mengundurkan diri lagi dari pekerjaannya. Shaina sangat kecewa. Devi beralasan hidupnya sangat membosankan setelah bekerja. Bangun pagi-pagi, pergi kerja, membeli hadiah, menerima hadiah. Itu sangat membosankan. Saya tidak dapatkan sensasi apapun, ujar Devi. Kali ini Shaina yang tersinggung dengan kata-kata Devi. Shaina dengan emosi menyebut sensasi yang selalu dicari Devi adalah gangguan kejiwaan. Jika Devi terus seperti ini, masa depan mereka tidak akan jelas. Apabila Devi tidak mau bekerja, Devi harus rela tinggal di rumah Shaina setelah menikah alias menjadi mantu yang menumpang. Karena orang harus bekerja menghasilkan uang untuk hidup. Sejenak Devi terdiam. Devi menyadari dirinya tidak akan pernah bisa menjadi seperti yang diminta Shaina maupun ayahnya. Devi memilih untuk mundur dan menjauh dari hidup Shaina. Jika menghasilkan uang adalah yang terbaik, maka sensasi baru saya adalah menghasilkan uang, ucap Devi pergi. Sejak saat itu, Devi benar-benar menghilang dari hidup Shaina. Shaina merasa sangat bersalah dan juga marah. Shaina sama sekali tidak bisa melupakan Devi. Meski Shaina sudah pindah ke Polandia karena ayahnya ditugaskan di negara itu, kenangan tentang Devi di Delhi terus terbayang. Setahun telah berlalu. Mehra selaku ayah kasihan melihat Shaina yang terbelenggu masa lalu. Shaina didesak untuk segera menikah. Salah satu calon suami yang disodorkan adalah putra sahabat Mehra sendiri. Namanya Himanshu Tyagi, yang dulu juga sering bermain dengan Shaina saat masih kecil dulu. Kebetulan Himanshu akan datang ke Polandia untuk urusan pekerjaan. Shaina diminta menjemput Himanshu dan mengajaknya tinggal di rumah mereka. Shaina terpaksa pergi demi menyenangkan hati ayahnya. Di kereta api, Himanshu cukup terpesona dengan kecantikan Shaina yang jauh berubah dibandingkan saat kecil dulu. Rupanya Himanshu seorang polisi. Himanshu bisa melihat gerak-gerik Shaina yang tidak ingin menikah dengannya. "Siapa orang yang kamu rindukan itu?" tanya Himanshu. Shaina tidak mungkin berbohong di hadapan polisi hebat seperti Himanshu. Shaina pun menceritakan sosok Devi secara detail. Mulai dari awal pertemuan, keunikan Devi yang selalu mengejar sensasi, hingga perpisahan menyakitkan itu. Kick. लेकिन उसका नहीं. He made me feel actually love spending time with him. Absolutely alive and kicking. That's it. Setahun sudah berlalu. Dia tidak pernah menelpon atau berusaha menemui saya, tutur Shaina sedih. मेरी लाइफ में भी कोई है. Himanshu juga mulai menceritakan hidupnya, terutama tentang seseorang yang sangat dia benci beberapa bulan terakhir. Sepanjang karirnya sebagai polisi, Himanshu dikenal selalu berhasil menyelesaikan kasus apapun. Tapi ada satu kasus yang menjadi noda hitam dalam karirnya, yaitu perampokan yang dilakukan oleh Devil alias Iblis.
Guys, Himanshu tidak mengetahui jika Devil itu sebenarnya Devi Lalsing yang merupakan mantan pacar Shaina. Menurut Himanshu, Devil telah merampok uang hampir 700 crore atau sekitar 1,2 triliun rupiah. Devil selalu merampok orang-orang besar di India yang menjadi berita utama. Perampokan juga dilakukan pada hari besar atau perayaan. Pola kejahatan Devil sudah terbaca. Himanshu bisa melacak aksi Devil pada hari raya Idul Fitri. Devil dikejar dan berhasil ditembak. Sayangnya tetap saja Devil bisa meloloskan diri. Bukannya jerah setelah ditembak, Devil semakin berani. Devil memberitahu Himanshu bahwa target perampokan berikutnya adalah orang bernama Manoj Pandey. Devil akan merampok 50 crore dan menantang Himanshu jika mampu menghentikannya. Itulah gaya Devil yang sangat menyukai tantangan untuk mendapatkan sensasi tambahan. Kepolisian bergerak cepat. Manoj Pandey diinterogasi polisi. Ternyata Manoj hanya seorang pelayan miskin yang tidak mungkin memiliki uang 50 crore atau sekitar 90 miliar rupiah. Rupanya Manoj membohongi polisi. Manoj pergi memeriksa uang 50 crore yang dia simpan. Setelah uang itu dilihat masih aman, Devil muncul memukul Manoj dan merampok semua uang tunai itu. Himanshu dan anak buahnya datang terlambat. Himanshu menampar Manoj karena sebelumnya berbohong. Manoj mengaku uang itu milik bosnya yang seorang menteri. Devil menelpon Himanshu untuk mengucapkan terima kasih atas bantuannya. Karena ternyata Devil hanya mengetahui uang 50 crore milik menteri disimpan oleh Manoj. Tapi Devil tidak mengetahui di mana uang itu disimpan. Berkat Himanshu dan kepolisian, Devil dengan mudah melakukan perampokan. Himanshu jadi benar-benar kesal karena telah dibodohi. Apalagi Devil sangat percaya diri tidak akan pernah bisa ditangkap. Devil mengolok Himanshu dengan sebutan loser alias pecundang. Loser! 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 Himanshu menyadari jika kata loser itu bukan sekedar ejekan. Itu adalah petunjuk tentang nomor penerbangan ke kota Warsawa, Polandia. Karena itulah saya datang ke sini. Saya yakin dia ada di sini. Saya pasti akan menangkapnya. Terang Himanshu kepada Shaina. Devil yang ingin ditangkap datang sendiri menghampiri Himanshu. Devil alias Devi Lalsing menanyakan alamat ahli bedah syaraf Dr. Ansari. Penampilan Devi agak berubah. Dia memiliki kumis dan jenggot. Shaina sampai syok melihat Devi di hadapannya yang terlihat seperti orang asing. Tapi Shaina yakin jika itu adalah Devi, mantan kekasihnya. Shaina menemui Dr. Ansari untuk menanyakan tentang Devi. Penjelasan dari Dr. Ansari kedatangan Devi untuk berobat. Teman saya Dr. Jayan Verma mengirimnya dari Delhi. Dia hilang ingatan karena jatuh dari lantai 7, jelas Ansari. Shaina jadi mengerti apa yang terjadi. Shaina meminta izin agar diperbolehkan membawa Devi pulang ke rumahnya. Shaina akan lebih mudah menyembuhkan Devi karena mengenalnya saat di Delhi dulu. Permintaan itu disetujui karena Shaina sudah dikenal lama oleh Ansari. Shaina menemui Devi yang sedang terbaring di kamar pasien. Air mata Shaina tumpah begitu saja melihat kondisi Devi saat ini. Shaina semakin sedih karena Devi benar-benar sudah melupakannya. Ternyata kebaikan hati Shaina sedang dimanfaatkan oleh Devi alias Devil. Devi sama sekali tidak hilang ingatan. Dia bekerja sama dengan Dr. Jayan Verma untuk membuat laporan palsu agar Devi dianggap hilang ingatan. Semuanya sudah dirancang dengan matang agar Devi bisa memasuki rumah Shaina. Devi sedang mempersiapkan sebuah misi. Ayah Shaina, Brijesh Mehra, kaget melihat Devi datang lagi. Setelah Shaina menjelaskan semuanya, Brijesh tertawa terpingkal-pingkal mengetahui otak Devi sudah rusak. Shaina juga memperkenalkan Devi sebagai pasiennya kepada Himanshu. Devi alias Devil telah bergerak selangkah lebih maju dibandingkan Himanshu. Too much fun. Di kantor Interpol, Himanshu merancang penangkapan Devil. Himanshu yakin Devil datang ke Polandia untuk merampok uang pengusaha bernama Shiv Gajra. Mengingat Shiv akan datang ke Polandia untuk sebuah acara amal dan urusan bisnis. Semua korban Devil juga orang-orang yang dikenal dekat dengan Shiv Gajra. Persiapan yang sama dilakukan Devil. Dia survei lokasi hotel yang akan digunakan Shiv. Rancangan sangat matang sudah disusun Devil untuk merampok Shiv. Devil menertawakan kepercayaan diri Himanshu yang berbicara di koran akan menangkap Devil hidup atau mati. Devil menghubungi Himanshu untuk mengoloknya melalui telepon umum. Himanshu meladeni dengan sabar. Hal yang tidak disadari Devil, Himanshu sedang membuat jebakan. Himanshu sengaja membiarkan Devil mengoceh lama di telepon agar bisa dideteksi lokasinya.
Setelah keberadaan Devil diketahui, Himanshu bersama Interpol bergerak untuk menangkap Devil yang terus mengoceh di telepon. फंस गया ना जाल में। Kesombongan dan kepercayaan diri Devil berakibat fatal. Dia sudah terkepung. Untungnya Devil cerdas. Devil mengancam akan bunuh diri jika Interpol bergerak. Kesempatan itu digunakan untuk kabur. Himanshu gagal lagi. Hanya kalung Devil yang tertinggal di lokasi. Itu petunjuk penting yang bisa digunakan untuk mengetahui identitas Devil sebenarnya. Fokus Himanshu mulai terbagi karena Shaina tiba-tiba setuju untuk menikah. Shaina berjanji akan sepenuh hati menjadi istri Himanshu. Devil alias Devi pura-pura bahagia mendengar itu. Besoknya, hari yang dinanti oleh Devil maupun Himanshu tiba. Acara yang dihadiri Shiv Gajra mendapat keamanan super ketat. Devil sudah menyiapkan senjata yang tidak akan bisa dideteksi. Peluru disimpan secara diam-diam dalam kincu Shaina. Inilah salah satu tujuan Devil memasuki rumah Shaina dan berteman dengan Himanshu agar mudah mendapatkan akses masuk. Shiv dan pamannya Mendagri mengadakan pertemuan rahasia dengan para pengusaha medis. Shiv mendapat banyak uang dari kerjasama itu. Sementara Himanshu terus waspada. Anak buahnya yang diperintahkan untuk menyelidiki asal-usul gelang Devil sudah mendapat informasi valid di lapangan. Gelang itu dibeli oleh wanita bernama Shaina yang merupakan putri duta besar India di Polandia, Brijesh Mehra. Mengetahui fakta itu, Himanshu kaget dan heran. Padahal Shaina hanya memberikan gelang kepada Devi. Itu artinya Devil dan Devi adalah orang yang sama. Pikiran Himanshu berkecamuk. Dia lebih kaget lagi melihat daftar orang India yang datang ke Polandia. Salah satunya adalah Devi Lal Singh. Jika Devi datang ke Polandia, pasti sudah menemui Shaina. Himanshu jadi yakin jika pasien Singh yang ada di rumah Shaina sebenarnya Devi Lal Singh alias Devil. Himanshu bergerak cepat mencari Devil, sementara Devil sudah mulai beraksi. Bermodalkan satu peluru, Devil dengan mudah merampok semua uang yang ada dalam pertemuan Shiv. Devil ingin kabur membawa uang. Shaina menghentikan langkahnya dan berbicara tentang hubungan mereka. Himanshu juga datang untuk menangkap Devil. Shaina kaget mengetahui Devil adalah Devi. Hal yang membuat Shaina patah hati, Devi tega menodongkan senjata dan menjadikan Shaina sandera untuk bisa kabur. Kali ini Himanshu tidak ingin kehilangan Devil. Himanshu bersama Interpol mengejar Devil sekuat tenaga. Setelah kejar-kejaran, Himanshu menghadang bus yang digunakan Devil. Himanshu berhasil menembak Devil hingga bus itu terjatuh ke danau. Namun tubuh Devil tidak ditemukan. Shaina terbang ke India untuk mencari tahu mengapa Devi berubah menjadi Devil alias Iblis. Ayah Devi, Ratan Lal Singh, kemudian menceritakan semuanya. Setelah berpisah dengan Shaina, tanpa sengaja Devi menyaksikan orang tua Jumki bunuh diri tepat di hadapannya. Devi membaca surat wasiat yang mereka tinggalkan. Ayah Jumki menceritakan alasan mereka mengakhiri hidupnya karena Jumki menderita tumor ganas. Tumor itu harus dioperasi agar Jumki bisa sembuh. Ayah Jumki dan istrinya telah berjuang keras mengumpulkan uang, termasuk menjual semua barang yang ada. Tapi tetap saja, uang itu tidak cukup untuk biaya operasi. Hal yang membuat ayah Jumki teriris, anak kecil itu ikut membantu mengumpulkan uang dengan cara mengemis. Itulah alasan Jumki sering meminta uang kepada Devi setiap kali bertemu. Ayah Jumki dan istrinya tidak tega jika harus melihat Jumki meninggal, karena itulah mereka bunuh diri. Tolong selamatkan Jumki, saat ini dia ada di panti asuhan, ucap ayah Jumki dalam suratnya. Devi pergi ke panti asuhan. Jumki yang dulu ceria ditemukan sudah botak dan bermuram durja. Jumki menanyakan kenapa orang tuanya belum juga kembali, padahal kata dokter orang tuanya sudah mengumpulkan uang untuk biaya operasi. Devi tidak kuasa melihat penderitaan Jumki. Devi memeluk gadis kecil tak berdosa itu. Air mata Devi tumpah tak terbendung. Saat itu juga Devi meminta ayahnya mencairkan semua uang tabungan mereka di bank. Kendaraan Devil juga dijual. Sayangnya biaya operasi Jumki masih kurang 11 selak. Dokter Jayan Verma yang menangani Jumki di rumah sakit milik Shiv Gajra tidak bisa melakukan operasi jika uang kurang. Jayan Verma menyarankan Devi bertemu dengan direktur rumah sakit Shiv Gajra. Devi memohon kepada Shiv agar kekurangan uang 11 selak bisa dihutang dulu. Hal paling penting saat ini menyelamatkan nyawa pasien. Selama ini Shiv dikenal sebagai pengusaha dermawan, tapi fakta lain ditemukan Devi. Shiv hanya mau menyumbangkan 100 rupiah saja.
Sip sama sekali tidak peduli dengan orang lain. Rumah sakit yang dia dirikan murni untuk mengeruk keuntungan dari orang sakit. Devi terpaksa meminta bantuan MLA atau wakil rakyat yang merupakan Ibu Vidi. Tentu saja Ibu Vidi tidak mau membantu Devi atas kesalahannya dulu. Untuk mendapatkan maaf, Devi rela bersujud kepada Ibu Vidi dengan tetesan air mata. Hati keras MLA itu pun luluh dan mau membantu. Akhirnya Jumki bisa dioperasi dengan lancar. Setelah operasi selesai, Jumki tak kunjung buka mata. Devi jadi sedih jika usahanya sia-sia. Apalagi kedua orang tua Jumki telah rela mengorbankan nyawa demi anaknya. Tiba-tiba Jumki membuka matanya. Jumki juga tersenyum ke arah Devi. Ketika Jumki memberikan senyuman manisnya, ada sesuatu yang dirasakan Devi. Sesuatu itu begitu menghangatkan, menenangkan, dan membahagiakan. Itulah sensasi baru yang ditemukan Devi, sebuah senyuman pada anak-anak. Dr. Jan Verma sangat bangga atas bantuan Devi, tapi anak-anak seperti Jumki jumlahnya sangat banyak. Mereka juga terkendala biaya untuk bisa sembuh. Devi meminta daftar semua anak-anak yang memiliki penyakit. Anak-anak itu harus diselamatkan. बच्चों की लिस्ट चाहिए. Sahabat Devi, Jignesh mengingatkan Devi untuk tidak main-main. Menyelamatkan satu anak saja sangat sulit, tapi Devi tidak sedang main-main. Saya melakukannya bukan untuk anak-anak, tapi untuk diri saya sendiri. Sejak kecil, saya selalu mencari sensasi. Dan saya sudah menemukan sensasi itu ada pada senyuman anak-anak. Saya butuh sensasi ini lebih banyak lagi, terang Devi. Untuk biaya menyelamatkan anak-anak, Devi akan memulainya dengan uang 100 rupiah pemberian Sip Gajra. Karena itulah Sip Gajra dan mitranya menjadi target Devi untuk dirampok. ऐसे करेंगे. Saya bangga dengan anak saya. Bangga sekali, ucap ayah Devi mengakhiri ceritanya. Saina jadi terharu mengetahui kebaikan hati mantan pacarnya itu. Saina jadi sangat mengkhawatirkan kondisi Devi saat ini setelah insiden di Polandia. Padahal orang yang dikhawatirkan kondisinya baik-baik saja. Himanshu juga telah kembali ke India. Himanshu memberikan warning keras kepada Devi alias Devil. Berhentilah merampok. Saya akan menembakmu jika masih melakukannya, ancam Himanshu. Devi sama sekali tidak gentar. Ini tentang masa depan anak-anaknya. Devi memastikan akan merampok uang partai sebesar 500 crore pada tanggal 14 November pukul 12 siang. Himanshu dipersilakan untuk menghentikannya jika mampu. Pada tanggal 14, Mendagri sangat ketakutan jika uang yang telah mereka kumpulkan dengan susah payah akan dirampok. Sikap berbeda ditunjukkan Sip. Hari itu Sip sudah siap membunuh Devil. Langkah pertama Devi membodohi Himanshu agar tidak menjadi pengganggu. Devi mendesain hologram dirinya mondar-mandir di dalam rumah untuk mengelabui Himanshu yang terus mengawasi. Padahal Devi sudah berada di lokasi penyimpanan uang. Devi bergerak cepat melumpuhkan para pengawal yang disewa Sip. Lalu Devi membunuh Sip dengan melempar tubuhnya ke sengatan listrik. Sip meninggal saat itu juga. Himanshu terlambat menyadari kebodohannya. Himanshu datang setelah Devi berhasil melakukan perampokan. Uang itu diamankan oleh ayah Devi untuk segera dibawa pergi. Sedangkan Devi bertugas mengalihkan perhatian polisi. Menangkap Devi tidak hanya sulit, tapi mustahil. Apalagi tanggal 14 ternyata perayaan Hari Anak-anak. Banyak anak-anak mendoakan penyelamat mereka. Saat itulah Himanshu mengetahui jika perampokan yang dilakukan Devi demi menyelamatkan banyak nyawa anak. Himanshu membiarkan Devi kabur. Keesokan harinya, Mendagri stres karena uangnya hilang. Mendagri kecewa pada Himanshu yang gagal menghadapi perampok. Mendagri mengangkat petugas polisi baru untuk menangkap Devil. Polisi itu adalah Devi Lal Singh. Dalam hati Himanshu, dia menertawakan kebodohan menteri. Sangat mustahil Devi bisa menangkap Devil karena keduanya orang yang sama. Film berakhir di sana. Tunggu saja kick bagian kedua. Sudah dulu ya, sampai jumpa.